Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali bersama Ustazah Anggra di pembelajaran Bahasa Indonesia tema 6 Energi dan Perubahannya. Sebelum kita belajar, Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Setelah membaca, siswa dapat menemukan kata atau istilah khusus yang berkaitan dengan konsep penghematan energi dengan benar. Setelah berdiskusi, siswa dapat menceritakan kembali pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan konsep penghematan energi dengan menggunakan bahasa sendiri dengan benar. Nah, sekarang kita memasuki subtema 4 penghematan energi. Anak-anak menyimak dengan baik ya. Menghemat energi. Kalian sudah mengetahui bahwa kesediaan energi semakin berkurang. Penggunaan energi alternatif perlu dipikirkan. Energi alternatif untuk menjaga kesediaan energi. Kalian harus ikut serta menjaga kesediaan energi. Caranya dengan menghemat penggunaan energi. Ada beberapa cara untuk menghemat energi. Cara tersebut dapat kalian lakukan, misalkan menggunakan air dan listrik secukupnya, berjalan kaki atau naik sepeda untuk pergi ke sekolah. Menggunakan kendaraan umum juga cara menghemat energi. Ayo pelajari bersama cara menghemat energi. Menghemat energi untuk menjaga kesediaannya. Menghemat energi juga untuk menjaga lingkungan agar lingkungan tetap sehat. Apa yang dapat dilakukan untuk menghemat penggunaan listrik? Nah, menghemat penggunaan listrik. Rumah Dayu sangat asri dan bersih. Banyak tanaman di halaman rumahnya. Setiap sore hari, Dayu dan keluarga menyirami tanaman. Pagi hari, Dayu dan keluarga membersihkan rumah. Semua jendela dibuka agar sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah. Pepohonan di rumah Dayu sangat subur dan rimbun. Pepohonan membuat teduh lingkungan sekitarnya. Pepohonan membuat udara di sekitarnya bersih. Jendela dan lubang udara di rumah Dayu banyak. Jendela dan lubang udara berguna untuk keluar masuknya udara. Selain itu, rumah Dayu menjadi terang pada pagi dan siang hari. Sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah melalui jendela dan lubang udara. Udara di dalam rumah selalu terjaga kebersihannya. Akhirnya, lingkungan menjadi sejuk. Udara yang terjaga kebersihannya membuat lingkungan sehat. Rumah Dayu tidak memerlukan pendingin ruangan. Dengan demikian, Dayu dan keluarga ikut menjaga ketersediaan energi. Dayu dan keluarga menghemat penggunaan energi listrik. Selain itu, biaya listrik menjadi murah. Nah, jadi di rumah Dayu banyak sekali pepohonan yang sangat subur dan rimbun sehingga membuat udara di sekitar rumah Dayu bersih. Nah, yang dilakukan oleh keluarga Dayu adalah membersihkan rumah dan membuka jendela agar udara bisa masuk ke dalam rumah. Sehingga keluarga Dayu tidak memerlukan pendingin ruangan lagi. Sehingga dengan demikian keluarga Dayu dapat menghemat penggunaan energi listrik. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang kalian telah membaca wacana di atas. Sekarang jawablah pertanyaan berikut. Sebutkan hal-hal yang dilakukan Dayu dan keluarga untuk menghemat energi. Nah, yang dilakukan Dayu dan keluarga untuk menghemat energi adalah dengan membuka jendela rumah setiap hari dan membersihkan rumah setiap hari agar sinar matahari dan udara dapat masuk ke dalam rumah menggantikan sinar lampu dan sehingga tidak memerlukan pendingin ruangan lagi. Sehingga keluarga Dayu dapat menghemat penggunaan energi listrik. Nomor 2, sebutkan manfaat yang diperoleh dengan menghemat energi. Manfaat yang dapat kita peroleh saat kita menghemat energi adalah mengurangi pengeluaran. Penggunaan listrik akan menjadi murah ya. Kemudian mengurangi polusi, menjaga sumber daya alam,
dan merawat kerusakan barang-barang atau alat-alat elektronik. Nomor 3, mengapa menanam pohon termasuk kegiatan menghemat energi? Sudah pasti ya anak-anak, karena pohon akan mengeluarkan oksigen yang akan menyejukkan keadaan udara di sekitar kita, sehingga ketika udara sejuk kita sudah tidak perlu menyalakan AC lagi. Selanjutnya, Ustazah akan mengajak anak-anak untuk mengamati gambar berikut. Silakan anak-anak perhatikan dengan baik. Nah, bagaimana pendapatmu tentang perilaku anak pada gambar tersebut? Coba kita perhatikan, di sini ada lampu yang menyala, ini juga lampu sedang menyala, TV menyala, radio menyala. Semua barang-barang elektronik menyala secara bersamaan. Tentu saja di sini terjadi pemborosan energi ya anak-anak. Jadi ini sangat tidak baik untuk dilakukan oleh anak-anak setiap harinya. Karena sangat memboroskan energi. Seseorang yang melakukan pemborosan berarti tidak peduli dengan orang lain. Selain itu juga tidak peduli dengan alam yang kita tempati. Padahal alam ini merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup. Jangan sampai seperti itu ya anak-anak. Anak-anak harus sudah mulai peduli dengan lingkungan sekitar. Nah, sekarang perhatikan gambar pada halaman 161 yang ada di buku anak-anak. Tuliskan 5 kegiatan yang termasuk pemborosan energi. Tuliskan pula saran perbaikan untuk perilaku tersebut. Contohnya, perilaku pemborosan, bermain mainan yang menggunakan energi listrik. Nah, ini ya yang dilakukan, menggunakan mainan yang menggunakan energi listrik, main game. Nah, saran perbaikannya bermain permainan yang tidak menggunakan energi listrik. Dan masih banyak lagi ya anak-anak. Nah, ini Ustazah kasih contoh untuk kegiatan pemborosan energi yang sering dilakukan di rumah. Meninggalkan rumah dalam keadaan lampu menyala, membiarkan barang elektronik tetap menancap di stop kontak, kemudian menyalakan AC ruangan saat tidak ada orang, membiarkan TV menyala semalaman, bermain game sepanjang hari, tidak mematikan air yang sudah penuh. Nah, ini adalah contoh-contoh kegiatan pemborosan energi yang sering dilakukan. Untuk itu, anak-anak mulai saat ini dan seterusnya harus sudah meninggalkan kebiasaan ini ya, dan menggantinya dengan kegiatan menghemat energi. Selanjutnya, setiap hari Udin dan Edo berangkat ke sekolah. Keduanya ke sekolah dengan berjalan kaki. Siti dan Dayu ke sekolah juga berjalan kaki. Ada juga teman Udin ke sekolah naik sepeda. Bersepeda atau berjalan kaki bersama teman merupakan kegiatan yang menyenangkan. Bersepeda menghemat energi bahan bakar minyak atau BBM ya. Karena berjalan dan bersepeda tidak membutuhkan bahan bakar minyak. Menggunakan transportasi umum termasuk menghemat bahan bakar minyak. Karena penggunaan transportasi umum mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Semakin banyak orang menggunakan transportasi umum, semakin banyak penghematan bahan bakar minyak. Seperti itu ya anak-anak. Jadi ternyata salah satu kegiatan menghemat energi bahan bakar minyak itu dengan berjalan atau bersepeda saat pergi ke sekolah. Tapi menyesuaikan ya anak-anak. Nah, dari bacaan di atas, istilah titik-titik berikut berdasarkan bacaan di atas. Sebutkan jumlah kegiatan menghemat energi di atas. Ada berapa ya jumlah kegiatan penghematan energi? Bersepeda dan berjalan kaki ya. Apa saja yang termasuk kegiatan menghemat energi? Tadi sudah kita sebutkan berjalan dan bersepeda atau menggunakan kendaraan umum. Energi apakah yang dihemat? Bahan bakar
minyak atau BBM. Mengapa menggunakan kendaraan umum termasuk menghemat energi? Karena mengurangi kendaraan pribadi yang digunakan. Ya, anak-anak. Mengapa kalian perlu menghemat energi? Tadi sudah kita jelaskan ya. Untuk menjaga kelestarian alam sekitar, ya, untuk menjaga energi di sekitar kita untuk tetap bisa dipakai sampai nanti. Nah, ingatkah kamu dengan kegiatan menghemat energi yang sudah dilakukan? Manakah kegiatan berikut yang sudah kamu lakukan? Mematikan listrik atau lampu saat tidak digunakan atau meninggalkan rumah. Mematikan keran air ketika sudah penuh. Atau bersepeda bersama teman. Kira-kira mana yang sudah anak-anak lakukan untuk menghemat energi? Nah, anak-anak bisa menuliskan kegiatan laporan menghemat energi yang sudah anak-anak kerjakan atau sudah dilakukan. Laporan kegiatan menghemat energi menjadi tugas anak-anak pada pagi hari ini. Anak-anak bisa mencatat waktu pelaksanaannya, tempat pelaksanaannya, kegiatan apa yang anak-anak sudah lakukan, kemudian kesulitan atau masalah apa yang dihadapi, dan keberhasilan apa yang sudah dicapai. Ditulis di buku masing-masing ya. Nah, perhatikan gambar berikut. Pada gambar menunjukkan pemanfaatan air hujan. Air hujan yang digunakan untuk kegiatan lain termasuk menghemat air. Buatlah cerita berdasarkan gambar berikut. Nah, di sini ada banyak gambar yang bisa anak-anak susun sehingga bisa menjadi sebuah cerita yang sangat menarik. Nah, tuliskan ceritamu pada tempat yang tersedia, tuliskan cerita minimal 15 kalimat. Buatlah judul yang sangat menarik ya. Semua anak mencoba. Nah, kalian berhak memanfaatkan energi yang bersedia di alam. Kalian berkewajiban menjaga energi yang tersedia di alam. Menjaga ketersediaan energi termasuk menjaga kehidupan. Mari kita jaga energi ya. Nah, pembelajaran di subtema 4 sudah selesai. Semoga yang Ustazah jelaskan dapat bermanfaat untuk anak-anak semua. Semoga semua yang Ustazah sampaikan anak-anak dapat memahami dengan baik. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.